Kak, bangun dong. Apaan? Katanya kan mau nunjukin kompor yang bagus yang mana buat mendaki gunung. Oh iya ya. Oke. Kompor. Kamu jadi mau beli kompor? Iya. Oke, tak tunjukin. Tapi sebelum itu tak jelasin dulu. Ini udah tak siapin semua dari tadi, cuma ketiduran. Soal bahan bakar. Jadi ada 3 jenis bahan bakar yang paling sering digunakan untuk mendaki gunung, ya. Jadi ada kompor yang menggunakan gas, ya. Contohnya ini, cara pasangnya ya tinggal dipakein begini. Terus kemudian ada spiritus. Ini contoh kompor spiritus. Jadi caranya dituang di sini, terus kemudian taruh sini, nyalain pakai korek, buat masak di sini. Itu kompor spiritus. Kemudian ada kompor parafin, pakai bahan bakar parafin. Pakai ini bisa, terus kemudian taruh sini, terus kemudian nyalain pakai api, pakai pemantik ya, pakai korek. Nah, itu 3 jenis bahan bakar. Kelebihannya dan kekurangannya saya jelasin dulu. Kalau kita pakai gas, kelebihannya adalah makanan cepat matang dan besar apinya bisa diatur. Jadi kita pasang di sini kan ada pengatur untuk besar kecilnya api. Jadi enak kalau kita mau masak dengan api yang besar bisa, kecil bisa, sesuai dengan kebutuhan. Kelemahannya apa? Kalau kita pakai gas ini susah dicari kadang-kadang kalau di kampung-kampung. Yang kedua, ini bisa meledak kalau suhu di atas 40 derajat. Jadi hati-hati kalau bawa ini, jangan sampai dia kepanasan sampai suhu di atas 40 derajat, bisa meledak. Terus kemudian untuk spiritus. Nah, kelebihannya kalau spiritus ini gampang didapat di mana-mana. Hampir semua tempat yang ada toko bangunan itu ada jual spiritus. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kalau ini bocor, ini karena cairan bisa bocor, kehabisan bahan bakar, kita repot. Yang kedua, ya karena ini adalah spiritus, kompornya seperti ini, tidak ada pengatur apinya, jadi kita sulit untuk mengontrol besar kecilnya api, ya. Terus kemudian untuk parafin, nah parafin itu keunggulannya kalau bahan parafin adalah dia padat, jadi dia nggak akan bocor, ya, dia nggak akan bocor. Terus kemudian kelemahannya dia, ya ini sulit didapat juga, jarang yang jual parafin. Kemudian juga dia itu besar kecilnya api sulit untuk diatur, itu permasalahan daripada parafin, ya. Terus kemudian apa nih? Kompor ya? Iya. Apa? Kompor yang baik yang mana buat mendaki, Kak? Kompor yang bagus untuk mendaki itu gini ya, ini kita sebenarnya semua kompor tuh bagus, nggak ada kompor yang jelek, ada kompor yang buruk, ya. Semuanya bagus sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada 2 kegiatan outdoor yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah camping ceria, artinya kita tidak perlu mendaki, kita parkir di tempat parkir, kemudian paling jalan beberapa meter, kemudian kita mendirikan tenda camping. Nah di situ kalau kita mau pakai kompor yang besar semacam ini, semacam kompor ini, ya tidak ada masalah, nggak ada masalah, karena kita nggak perlu jalan jauh, jadi bawa peralatan-peralatan berat nggak masalah. Tapi kalau untuk mendaki, ya saran saya itu pakai kompor yang ringan, yang kecil. Contoh ini begini nih, saran saya pakai kompor yang kecil. Kalau kamu mendaki cuma 1 orang atau 2 orang, ini cukup. Ini adalah peralatan masak yang biasa saya pakai. Ini opini saya pribadi, belum tentu benar menurut Anda, tidak ada masalah, kita boleh beda pendapat. Tapi kalau saya sarankan kepada kamu, penonton boleh beda pendapat ya, tapi saya sarankan kepada kamu, kalau kamu beli kompor, mending beli kompor yang kecil ini saja. Tapi ini sama kan sama yang itu? Sama yang itu mana? Ini gas. Ini pakai gas, ya ini gas, cuma bentuknya berbeda. Ini ya, ini lebih kecil bentuknya. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena ini dia bisa digunakan dengan kompor ini nih. Ini adalah peralatan masak yang biasa saya pakai, gitu. Nah, tinggal dipasang seperti ini. Nah, terus kemudian taruh sini, udah deh bisa masak, gitu. Lebih praktis ya? Lebih praktis. Tapi pertanyaannya kemudian kan kamu mungkin kalau seperti itu gimana? Kalau ada angin kan ini terbuka. Nah, kita bawa ini. Ini terbuat dari aluminium foil, tujuannya untuk melindungi agar tidak kena udara masuk, kena angin, ya. Ini terbuat dari aluminium foil, ya. Buat sendiri ya. Kamu bisa beli aluminium foil di
mana saja di Indomaret atau di swalayan ada biasanya aluminium foil untuk bungkus makanan. Ini aluminium biasa dibentuk seperti ini, kotak ya, terus kemudian dibuat tutup ini. Ini kenapa pakai ini supaya ringan, nggak ribet. Karena kalau kita pakai kompor yang misalnya apa namanya ini ya, ini pakai spiritus atau pakai parafin, ini kalau ada angin apinya bisa mati atau nggak fokus dan makanan jadi lama untuk mateng. Orang harus butuh begini, wah repot banget nih, harus bawa ini, berat sekali. Iya. Sementara kita di independent hikers kan penting untuk membawa semua peralatan sendiri, dan kalau kita harus membawa semua peralatan sendiri, jangan sampai kita bawa peralatan yang berat gitu. Contoh nih, urusan beginian saja kita harus pertimbangkan betul ya, jangan sampai ngawur. Ini apa ini? Timbangan? Ini timbangan, saya mau tunjukin ke kamera, ke teman-teman yang di rumah, kamu bisa lihat juga nanti. Ini itu beratnya 212 gram ya, kamu bisa lihat yuk, 212 gram. Ya lihatlah, kan katanya kamu pengen tahu soal kompor. Nah, sementara ini dengan fungsi yang sama kita bisa lebih ringan lagi. Ini cuma 9 gram. Jadi 200 berapa tadi? 200 gram lebih dibanding 9 gram dengan fungsi yang sama. Jadi lebih enak pakai seperti ini. Jadi ini juga bisa dipakai berulang-ulang. Ini sudah saya pakai mendaki 4-5 gunung nggak rusak. Kalaupun rusak saya masih punya 1 gulung begini di rumah. Benar. Iya, harganya pun murah. Ini harganya kita beli di onlinean biasanya 100 ribuan. Ini paling 20.000 dapat 1 gulung dan bisa dibikin banyak banget begini ya. Jadi mendaki harus pendaki itu harus cerdas pilih peralatan mendaki ya. Ini peralatan masak saya biasanya. Jadi ada panci yang kecil, terus kemudian ada sendok, ada pisau, ada korek. Itu udah lengkap semuanya. Lengkap semua. Ini beratnya juga berapa? Ini sangat ringan sekali. Coba kita timbang semua ya, supaya kamu tahu bahwa ini adalah sistem masak yang paling suka. Jadi saya sarankan kamu beli ini. Nah, ini beratnya cuma 325 gram. Itu sudah dapat semua, dari mulai bahan bakar, kompor, sendok, pisau ya, terus kemudian segala macam sudah dapat semuanya. Enak. Oh, ini kalau ditambah ini berapa? Ini 334 itu sudah dapat semuanya. Enak kan? Bandingkan dengan misalnya kalau kita pakai kompor begini. Ini belum ini kompor sama bahan bakarnya aja ya. Ini kita timbang. Oke, kita timbang. Kamera lihat nggak ini? Bisa ya? Oke. Itu kompor dan bahan bakarnya saja itu 800 gram. Jadi iya, 800 gram, hampir 1 kilo. Ini sementara ini cuma 300 sekian gram tadi. Jadi sepertiganya kan, gitu ya. Jadi lebih enak kamu kalau ini belum panci lagi. Kalau misalnya tambah panci, misalnya orang pakai panci yang ukuran segini lah, kecil aja dulu lah. Tambah panci, oh itu 890, berat. Iya, mau 1 kilo ya kak. Nah, ini peralatan masak doang gitu. Sementara kalau kita pakai yang ini lebih ringan. Nah, saya sarankan kamu beli ini deh. Kalau yang pancinya ini mereknya Towax yang kapasitasnya 550. Ada banyak merek lain di luar sana. Cari yang bahan titanium ya. Ada yang lebih bagus dari Towax. Ini murah aja kok. Kamu bisa beli. Ini Towax yang 650 deh. 650. Ini tulisannya di sini 650 mili. Jadi untuk masak 1 atau 2 spaghetti cukup. 1-2 spaghetti. Nah, ini gas kanister orang menyebutnya ya. Ini yang ukuran kecil. Terus kemudian kompornya saya pakai BRS T3000. Ada tulisannya BRS T3000. Ini kompornya beratnya cuma 25 gram. Terus sendoknya saya pakai sendok sekaligus garpu. Ya, ini jadi simple, mau garpu bisa, mau sendok bisa, nggak perlu bawa 2. Untuk korek, ini korek biasa. Terus kemudian ini pisau. Kalau saya pisau untuk masak, biasanya kan kalau kita masak butuh ngiris sesuatu ya, kentang ataukah ngiris sesuatu untuk masak bawang atau apa, saya pakai pisau ini. Ini adalah Victorinox seri Bantam. Jadi cuma isinya pisau sama apa ini,
pembuka botol. Ini sih kita nggak butuh. Cuma yang fitur yang saya suka adalah ini ada di pisau ini ada pinsetnya. Ini kadang-kadang kalau di gunung kita susuben atau kena memasukkan sesuatu yang kecil, kita bisa ambil pakai ini. Ini berfungsi sekali. Terus ada tusuk gigi, ya. Pastikan kalau kamu punya pisau begini jangan dipinjam temenmu, ya. Kalau tusuk gigi dipakai temenmu, mau kamu pakai lagi? Enggak lah. Enggak, ya, jangan. Oke, itu sistem masak yang pertama. Kalau saya mendaki misalnya pengen masak besar gitu ya, untuk 2 orang, saya mendaki bersama teman saya 2 orang dan teman saya nggak bawa peralatan masak, maka saya akan bawa yang sama juga seperti ini, cuma ini ukurannya lebih kecil, lebih besar. Nih lihat, ini sama-sama gas kanister, tapi ini kemasan 110 gram, yang ini kemasan 200 graman lah ya. Nah, terus kemudian kalau kompornya tetap sama, saya pakai ini. Terus pancinya saya pakai sama, mereknya Towax juga, tapi yang ini seri kapasitas 1100. Jadi kalau ini untuk masak 3 orang, 2 orang cukup. Mau masak besar bisa ini sekaligus kalian masak. Jadi sama juga gitu. Jadi yang saya sarankan kalau kamu pakai nyari kompor atau peralatan masak, belilah yang ringan seperti ini atau seperti ini. Jadi satu set begitu. Enaknya kita ringkas sekali, ya. Iya, lihat ya. Iya. Kalau kompor beginian bagaimana? Apakah boleh dipakai? Ya boleh saja. Kalau kamu orang yang kuat mau mendaki gunung pakai ini juga boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang kamu perempuan biasanya kan kalau bawa berat-berat, terlalu berat kan di punggung sakit. Nah, mending pakai yang ringan-ringan ini. Tapi kalau pendaki-pendaki cowok yang super power kuat keker gitu, ya nggak ada masalah pakai ini. Gitu. Tapi biasanya kalau saya kompor ini saya pakai hanya untuk camping ceria aja, yang tidak mendaki gunung gitu. Atau ini ada kompor lain yang ini juga sering saya lihat pendaki untuk bawa. Ini adalah kompor Trangia. Kompor Trangia ini kompor spiritus begitu. Saya cenderung tidak suka membawa ini untuk mendaki. Saya lebih suka kalau untuk camping ceria saja, karena ini berat banget. Misalnya kompor Trangia seri yang paling besar ini, kalau ditimbang, boleh dilihat. Oh, mati ya timbangannya. Coba lihat sini. Oke, 1 kilo. Wow. 1 kilo itu bisa dapat tenda ini nih. Tenda di belakangmu ini, coba shot tendanya. Tenda di belakang kamu ini 1,2 kilo. Kan iya ini 1 kilo lebih, 1,075 kilo. Hampir sama dengan tenda beratnya. Jadi daripada kamu bawa kompor segede gini, mending bawa yang kecil ya. Terus Trangia ada yang kecil juga, ada namanya Trangia Mini. Ini kompor yang sering dipakai itu memang kompor begini, kompor Tritos Trangia sama ini, tapi saya sarankan pilih yang sistem ini aja ya, yang kecil. Nah, ini satu set kompor Trangia, ada wajannya kalau nggak salah. Nah, kalau kita timbang, ini tanpa bahan bakar saja, belum bahan bakar ya. Ini sudah 300 sekian. Kalau tambah bahan bakar, misalnya kita bawa bahan bakar sekian nih. Ini, waduh Tuhan. Nah, itu kalau saya pegang begini aja, ini 700 gram, hampir sekilo juga. Jadi, dari semua pilihan kompor-kompor yang sudah saya coba, ya, saat ini saya paling suka adalah kompor jenis ini dengan gas yang seperti ini ya, atau ini, dan pancinya pakai panci Towax ini, bahannya titanium dia, dan ini mereknya bisa macam-macam, ada Towax, ada MSR, ada macam-macam, cari aja di internet banyak. Saya nggak jualan dan tidak mempromosikan merek tertentu di sini. Saya hanya memberikan opini berdasarkan pengalaman saya, untuk mendaki lebih enak pakai ini. Jadi kapan kamu mau beli? Besok. Ya kamu bisa berangkat sendiri kan, nggak harus aku antar? Iya dong. Ya bagus sih. Begitu teman-teman soal kompor dan peralatan masak yang bagus untuk mendaki. Semoga kamu bisa terbantu dengan video ini. Jika kamu punya pendapat yang berbeda atau saran-saran untuk kami, silahkan komentar di bawah video ini.